Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali lagi di siang hari ini dalam majelis kita, dan kita akan melanjutkan pelajaran dari iman kepada Allah ya. Di pembahasan yang satu lagi ini ya, sebelum nanti ke iman kepada malaikat. Dan kita tentunya sudah tahu bagaimana iman kepada Allah, di antaranya iman kepada keberadaannya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, dalam mengimani kepada Allah, bagaimana adanya bukti bahwa seseorang telah mengaku beriman kepada Allah adalah ia mampu merasakan buah dari keimanannya ya. Ketika seorang itu dia menanam sebuah pohon, pasti yang diambil salah satunya adalah ya buahnya ya. Maka tentunya begitu pula keimanan. Di antara buah dari beriman kepada Allah, pertama, tentunya seorang yang beriman kepada Allah memiliki wawasan yang luas, sejalan dengan kekuatan dan ilmu Allah yang tidak terbatas. Pikirannya tidak akan menjadi sempit karena selalu diterangi dengan cahaya Al-Quran. Karenanya orang yang beriman kepada Allah itu tentunya sejatinya selalu mengisi, selalu mempertebal keimanannya dengan ilmu ya. Karena itulah bagaimana diajarkan keilmuan itu ya, hingga iman bertambah ya gitu. Salah satunya kita bisa lihat di surah Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat suratnya surat ke-42. Bentar. Ayat 52.
di mana dikatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Karena asalnya tidak tahu ya apa itu Alkitab dan tidak mengetahui apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya. Dan sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah itu bagaimana seorang yang beriman standarisasi hidupnya itu adalah Al-Quran ya. Kita misalnya tentu kita seorang muslim bisa dalam perkara apapun ya, perkara pekerjaan, perkara makanan, atau perkara ya aspek apapun lah itu kembali bahwa sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi standarisasinya itu Al-Quran ya gitu. Ketika ia mengaku beriman kepada Allah, maka ia baca kitabnya yaitu Al-Quran. Dia pelajari, dia dalami, sampai mengamalkan dan mengajarkannya. Nah itu. Kedua, memiliki keyakinan yang mantap dan rasa percaya diri yang mendalam. Artinya orang yang beriman kepada Allah, ia yakin ya itu, dan percaya diri. Karena itu di dalam hidup ini tidak terlepas dari namanya rintangan dan hambatan. Namun kepada Allah lah kita letakkan kepercayaan yang tumbuh atas asas Al-Quran ya, dan tumbuh atas dasar-dasar keimanan. Kalaulah seorang yang beriman kepada Allah, dia yakin akan rezekinya, ya, akan masa depannya, ya, akan apa yang nantinya dia hadapi, itu ya, tentang kesehatannya dan sebagainya. Sehingga kalau dia
beriman kepada Allah, dia percaya diri, ya. Karena dia yakin, tuh ya, dia yakin bahwa Allah yang menentukan segalanya untuknya, bahwa Allah mencintainya, dia berikan yang terbaik untuknya dengan kepercayaan dirinya. Sehingga tidak jadi pesimis atau tentunya juga tidak berlebihan pula, ya. Kepercayaan diri di sini kan atas dasar keyakinan kepada Allah, ya, gitu. Bukan hanya atas dasar kemampuan yang dia miliki, ya, gitu. Karena ya kemampuan itu tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah, ya, gitu. Dibanding pertolongan Allah tidak ada apa-apanya, gitu. Terkadang kita yang selalu bersanding pada kehebatan atau kemampuan kita, padahal tidak ada apa-apanya, ya. Maka inilah bagaimana keyakinan yang mantap dan rasa percaya diri yang pasti diwujudkan dengan keimanan kepada Allah, ya. Yang ketiga, memiliki rasa rendah hati atau tawadu dan tidak sombong. Karena dia tahu dengan beriman kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang memiliki kekuatan, dia tidak boleh sombong, ya. Harus tawadu. Menganggap dirinya ya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya. Keempat, dapat mengikis angan-angan kosong karena yakin bahwa segala sesuatu hanya dapat diperoleh dengan amal soleh dan ibadah kepadanya, ya. Mengikis angan-angan, ya. Terkadang kita membuat atau mengatakan sebuah perencanaan, baik dalam bicara kita, ya, atau pula ditulis, ya, gitu. Perencanaan nanti akan begini, akan begitu, mau ini, mau itu, gitu, ya. Gitu, ya. Mau dapat ini, dapat itu, mau melakukan ini, melakukan itu, gitu, ya. Sedangkan, gitu, ya, terkadang kita lalai akan saat ini kesempatan yang disia-siakan untuk beramal soleh, gitu, ya, untuk memberikan yang terbaik pada umat, gitu, ya. Terkadang kemiskinan iman, gitu, ya, itu bukan kemiskinan harta, tapi kemiskinan iman, gitu, ya. Yang terkadang ingin mencari lebih dari nafkah, tapi lupa bahwa kesempatan yang saat ini diberikan padanya itu kesempatan yang paling terbaik, ya. Ketika misalnya seseorang baru saja keluar dari pekerjaannya, yang bisa jadi kalau dia mencari pekerjaan yang lain yang lebih dari penghasilan, ya, dia bisa keluar kota, dia bisa kemana, gitu, ya. Tapi terkadang tidak menyadari akan hikmah keluarnya dia dari pekerjaan dan ada kebaikan yang saat itu juga dialamatkan
di saat dia berada di tempat tinggalnya. Ini ya. Kadang ya bukan apa-apa, itu ya sebuah usaha bagus ya gitu. Ketika misalnya melamar kemana-mana gitu ya, tidak diterima, ya itu bagus sekali ya, itu usaha yang luar biasa sampai yang jauh juga di ya, gitu. Hanya saja ketika seorang hamba menyadari pada dirinya ada sesuatu yang Allah alamatkan, ya ini kebaikan-kebaikan yang bisa jadi ya, ketika dia gagal diterima, tapi saat itu pula ya ada kebaikan lain. Ya bisa jadi kan buat kebaikan lain hikmahnya bisa ya jadi bisnis atau apa gitu, bisa. Zaman sekarang mah bisa lah gitu. Itu yang diam aja bisa dapat duit ya gitu. Kalau bahasa zaman sekarang kan gitu. Jadi jangan sampai misalnya perencanaan kita itu jadi angan-angan ya. Sedangkan ada yang paling dekat dengan kita, apa itu? Kematian ya. Kematian yang paling dekat itu yang pasti ya gitu. Udahlah, masa depan kita itu akhirat ya gitu. Seorang mukmin itu ya hidupnya hidup yang sekarang ya. Orang mukmin itu hidupnya hidup yang sekarang. Planningnya itu untuk hari esok. Masa depannya itu akhirat. Kebahagiaannya itu di surga. Itu seorang yang mukmin. Sehingga kalau kita berpikir kemudian ya nggak akan ada ujungnya. Nggak akan ada ujungnya. Ketika misalnya ditanya masa depan, gimana masa depan? Ya masa depan yang gaib. Allah yang Maha mengetahui. Ya, kita cuma bisa merencanakan. Ya setidaknya harus ada perencanaan. Ya betul. Hanya apakah perencanaan kita itu seringkali nyasar gitu kan gitu. Ya setidaknya ada usaha, ya betul. Hanya saja berapa kali ya kita mempersiapkan apa yang kita nanti siapkan, pertanyaan di alam kubur dibandingkan pertanyaan berapa harta kamu, berapa aset kamu, berapa rumahmu ya, di mana tempat kamu tinggal. Kita harusnya persiapkan nanti di alam kubur bagaimana pertanyaannya ya. Ya. Ya memang masa muda terkadang ya bermimpi ini itu ya gitu, terkadang mimpi ini itu. Tapi tidak sedikit pula ya bahwa Allah menakdirkan ya qadarullah ya gitu. Ada yang menderita atau ada yang saat itu pula Allah takdirkan dengan kematian, padahal dia belum mendapat cita-citanya lah gitu bahasanya itu. Atau Allah takdirkan kepadanya bencana, tabrakan atau jenis apalah, kecelakaan, cedera dan sejenisnya gitu. Tidak sedikit Allah berikan takdir bencana yang demikian ya. Tapi kadang ya namanya masa muda lah gitu, pikirnya kesana kemari lah gitu, ingin ini ingin itulah gitu. Tapi cobalah kalau kita lebih untuk merenungi masa muda kita itu yang dipertanggungjawabkan ya. Mending kita persiapkan kalaupun intinya di masa muda kita dipertanyakan di akhirat, bagaimana kita memanfaatkan masa muda itu gitu. Bukan
hanya ingin mendapatkan ini itu dari masa muda, saya masih panjang, ya Allah alam itu mah. Jadi disinilah kita harus berpikir ya gitu. Jangan sampai ada angan-angan kosong yang kita rangkai ya, hanya karena kekhawatiran masa depan. Ya udahlah. Iya. Orang yang cerdas itu apa kata Nabi? Orang yang memikirkan kematian, ya. Bukan memikirkan masa depannya nanti bagaimana, mau jadi apa, mau dapat apa, mau tinggal di mana. Ya. Pikirkan kematian itu yang paling cerdas, ya gitu. Ya, kalau ingin melihat kualitas seseorang bukan melihat kualitas nanti apa yang dia katakan, ya seringkali yang dia katakan itu banyak bacot lah gitu. Bahkan ya terkadang saya singgung tuh ya di sini itu ya. Kita ini kalau misalnya berangan-angan ya banyaklah angan-angan buat ini lah gitu. Tapi berapa persen kalau kita persiapkan ini masjid ini akan dihisab ya. Suatu saat nanti di akhirat dihisab. Sudah belum dipersiapkan apa saja ya pertanggungjawaban kita terhadap masjid ini, bukan ingin ini ingin itu ingin infrastruktur strukturnya diperbaiki, segalanya diperbaiki itu ya mau jadi apa sebenarnya gitu ya. Nanti ada pengajian ini pengajian itu ya bagus itu, tapi kadang kalau cuman sekedar ya wacana buat apa juga sebenarnya ya males juga mendengarkan juga gitu ya, kalau sekedar wacana buat masjid ini apa gitu, apalagi dari ya sendirilah gitu. Makanya jangan ada angan-angan kosong lah gitu. Amalkan yang paling penting itu amal soleh dan ibadah itu ya. Karena kita akan menghadapnya nanti, suatu saat nanti kita akan dipertanggungjawabkan di pertanggungjawaban yang sangat besar di akhirat. Berapa persen kita sudah mempersiapkan yang demikian itu ya. Nah itu. Ini sih ada yang pengen lagi sebenarnya ya. Sudah menit. Udah 23 menit ya. Yang kelima ya, langsung aja kita lanjut. Memiliki rasa optimis dan ketenangan hati. Jadi tenang ya, tenang hatinya ya. Karena dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah, dia tawakal pada Allah ya. Tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Sudah tenang aja. Kita cukupkan untuk mewakilkan segala sesuatunya ya kepada Allah saja gitu ya gitu. Bukan hanya mewakilkan pada rencana kita, pada kekuatan kita, pada kehebatan kita, kayak kita nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita ingin merenungi setiap malam, renungi saja dosa-dosa kita, ya. Bukan memikirkan bagaimana masa depan, renungi saja dosa kita. Sudah sampai mana kesempurnaan kita. Ya. Iya. Apa yang kita lakukan ya. Insyaallah. Ini karena kita terlalu memikirkan bagaimana nantinya, tidak memikirkan saat sekarangnya harus bagaimana. Itu ya. Baik. Ya kan kalau seorang yang benar-benar merenungi dirinya, dia optimis untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Tenang hatinya gitu ya gitu. Karena dia taubat ingin
lebih baik lagi gitu. Itu yang penting kan gitu. Bukan ingin dapat apa lagi gitu ya. Itu. Keenam, menerima apa adanya dan merasa cukup dengan pemberian Allah, serta terhindar dari sikap pikir dan tamak. Kalau seorang yang beriman kepada Allah, dia mendapat rezeki dari Allah, dia merasa cukup, qanaah. Apapun pemberian Allah, jumlahnya dia berapapun, sedikit banyaknya, dia merasa cukup. Itulah ketakwaannya gitu. Pula ketika dia sadar ini adalah semuanya milik Allah, dia berikan. Pula dia sedekah, tidak kikir, tidak rakus. Ketujuh, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Jelas ya. Harus melahirkan ketaatan ya. Kedelapan, timbulnya rasa berani dan tidak takut kepada siapapun ya. Dan hanya takut kepadanya semata. Dia berani ya. Gitu. Keberanian itu ya bukan berarti inilah seorang itu terkadang berani ya. Tapi ketika misalnya berani bukan pada kapasitasnya, ya salah juga ya. Tapi bagaimana memanfaatkan segala kapasitas kita untuk berani, itu dalam kebenaran di jalan Allah, itu yang paling pentingnya itu. Tidak semuanya yang berani dia bisa berbicara di depan umum, dia bisa khutbah, dia bisa ceramah, enggak juga ya. Ya. Enggak bisa. Kalau mau berani, nah begini dan begini, ya enggak semuanya bisa. Itu ya. Cobalah di media, berapa persen yang berani coba mengadakan dialog atau gimana ya, ya obrolan tentang Islam, dan nggak banyak. Bukan artinya nggak berani juga, tapi bagaimana emang menghargai kapasitas yang Allah telah beri ya. Tapi bagaimana yang keberanian itu diwujudkan, yang jelas adalah untuk berani dalam kebenaran, itu yang paling jelas ya gitu ya, berani dalam kebenaran, maka tidak akan takut pada siapa saja. Fala takhshawhum wakhshawni ya, kata Allah ya. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku ya. Itu sedangkan tentunya harus kita hanya katakan rasa takut itu kepada Allah saja ya. Kesembilan, tentunya orang yang beriman kepada Allah selalu adanya perbaikan moral dan keteraturan amal ya gitu. Senantiasa memperbaiki dirinya ya. Keinginan yang lebih baik, perbaiki diri. Kemudian juga beramal. Karena ya tidak cukup hanya dengan lisan saja ya, tanpa jadi perkataan ya. Harus kita amalkan ya gitu. Nah itu. Nah insya Allah nanti kita akan melanjutkan dengan iman kepada malaikat ya. Nah nanti pembahasan kurban bisa
berkala lagi ya, ada 6 pertemuan lagi insya Allah lebih cukup ya, kita bisa lah untuk bagaimana mencocokkan ya waktunya, karena yang kemarin-kemarin juga karena ada ya libur beberapa ini ya, insya Allah nanti bisa lebih intensifkan ya gitu. Masuk juga yang korban ya. Itu saja dahulu ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina min karamah wa ilan Rabbana atina fid dunya hasanah wa benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min karamah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sarrif qalbi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Hah? Besok lohor nih. Apa? Besok lohor nih. Ya insyaallah. Itu saja dahulu. Aku lakukan lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.